Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut kembali pembelajaran daring. Ini adalah materi terakhir kita pada semester ini, yakni di tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, pembelajaran 5. Nah, kemudian di sini Anti perhatikan ada gambar. Ya, di sini terlihat hutan yang masih lebat ditebang oleh manusia, dan di situ ada hutan yang sudah gundul. Nah, di buku juga ada pertanyaan. Ini akan Ustazah jawab langsung, nanti simak saja. Yang pertama, coba jelaskan perubahan lingkungan alam yang tampak pada gambar di atas. Jawabannya adalah perubahan dari hutan lebat menjadi hutan yang gundul. Kemudian pertanyaan nomor 2. Menurutmu apa yang menjadi penyebab dan yang menjadi dampak perubahan alam pada gambar di atas? Penyebabnya adalah orang yang menebang pohon secara berlebihan dan tidak melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Nomor 3. Jelaskan dampak yang ditimbulkan dari perubahan tersebut. Hutan yang gundul mengakibatkan makhluk hidup yang tinggal di hutan menjadi tidak punya tempat tinggal, serta persediaan air akan berkurang karena berkurangnya hutan. Nah, ini ada latihan, tapi tidak perlu dikerjakan, akan Ustazah jawab langsung. Carilah informasi dan data tentang contoh perubahan-perubahan alam yang disebabkan karena aktivitas manusia melalui tulisan pada buku, majalah, surat kabar, atau artikel di internet. Nah, di sini sudah Ustazah jawab langsung. Nanti perhatikan bentuk-bentuk perubahan. Contoh perubahan: pemanasan global atau global warming, keadaan sebelumnya, perubahan iklim dan cuaca terjadi secara teratur. Keadaan yang sekarang, perubahan iklim dan cuaca tidak menentu. Suhu di bumi cenderung meningkat. Kemudian apa saja yang menjadi faktornya? Faktor penyebabnya adalah memanasnya suhu bumi yang diakibatkan adanya kerusakan dan lapisan ozon. Nah, dampak yang ditimbulkan ada 2, ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak negatifnya naiknya permukaan air di laut karena mencairnya es di kutub. Banyak petani yang gagal panen karena musim yang tidak menentu. Nah, dampak positifnya tidak ada, strip atau kosong ya. Nah, kemudian ini yang kedua, contoh perubahannya berupa tanah longsor. Keadaan sebelumnya jalan umum tidak tertutup tertimbun tanah ataupun pepohonan. Keadaan sekarang jalan menjadi rusak, rumah-rumah warga menjadi rusak. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Nah, penyebabnya adalah penebangan liar tidak diikuti penanaman kembali. Nah, dampak positif yang ditimbulkan tidak ada. Dampak negatifnya, rusaknya jalan menyebabkan kemacetan serta jatuhnya korban. Termasuk selanjutnya pembelajaran 6. Sini ada teks. Telah kamu ketahui bahwa ikut menjaga lingkungan alam dan sumber daya alam termasuk salah satu kewajiban sebagai warga negara. Banyak contoh perilaku yang dapat ditemukan kaitannya dengan usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam menjaga lingkungan alam dan sumber daya alam di sekitar kita. Salah satunya dengan mendaur ulang sampah, limbah, atau barang-barang bekas tidak terpakai. Jika kewajiban ini kamu laksanakan, tentunya lingkungan alam sekitarmu akan tetap terjaga dan lestari. Kamu pun dapat menghasilkan produk yang berdaya guna. Namun sebaliknya, apa yang akan terjadi jika kewajiban menjaga lingkungan tidak anti kerjakan atau tidak anti laksanakan? Tentunya akan banyak terjadi masalah, bahkan seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan menjangkitnya penyakit karena sampah. Jadi perlunya kita menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ini juga kita sudah bahas di pembelajaran tatap muka ya. Jadi apa saja yang termasuk dalam menjaga lingkungan. Nah, kemudian apa dampaknya kalau kita tidak menjaga.
Kemudian selanjutnya, hal yang demikian juga berlaku pada sendi kehidupan yang lain. Oleh karena itu, pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah berjalan seimbang agar kehidupan dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib, dan semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik pula. Selanjutnya, akibat tidak melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak kita sebelum kewajiban terlaksana dengan baik. Nah, contoh sederhana adalah ketika kamu menginginkan nilai yang bagus, kamu harus belajar terlebih dahulu. Nah, kalau anti mau mendapatkan hak, yaitu hak nilai yang bagus, nah berarti kita harus memiliki kewajiban, yaitu belajar lebih giat. Nah, di sini ada contohnya. Silakan nanti baca contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. Sebenarnya kemarin sudah kita buat latihan ya. Nah, ini kita ulang kembali. Nah, silakan nanti baca. Nah, kemudian ada pertanyaan, haruskah orang yang mengabaikan kewajiban diberi sanksi? Mengapa? Nah, kira-kira jawaban nanti apa? Yaitu jawabannya harus diberi sanksi ya. Karena mengabaikan kewajiban berarti mengabaikan aturan-aturan. Aturan berguna untuk menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Nah, orang yang sudah melanggar peraturan harus dikenakan sanksi. Baik, demikianlah pembelajaran tematik kita, yaitu tema terakhir di semester genap ini. Silahkan nanti simak. Kalau tidak jelas tulisan di videonya, silahkan buka buku tematiknya ya nak ya. Jika ada pertanyaan silahkan chat Ustazah. Barakallahu fi, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.